Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muzadan Humam dengan NPM 23759003. Halo semuanya. Dalam segmen vlog ini, kalian pernah dengar gak sih kasus orang dipecat cuman gara-gara satu video di TikTok atau Instagram? Atau mungkin lamaran kerja ditolak karena HRD nggak nemuin foto nggak banget maksudnya HRD itu nemuin foto yang kurang senonoh di akun Instagram mungkin atau TikTok. Nah, di era sekarang itu batas antara kehidupan pribadi dan profesional itu makin tipis, setipis tisu. Dunia digital bukan lagi sekedar tempat buat having fun, tapi juga menjadi portofolio dalam hidup kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik yang super penting tapi sering dilupain, yaitu adalah etika profesi di dunia digital dan media sosial. Nah, gimana cara kita tetap asik bermedia sosial tapi karir tetap aman dan profesional? Oke, tonton video ini sampai habis ya, karena ini adalah salah satu investasi buat masa depan kalian. Masuk poin yang pertama, apa yang harus kita tanamkan di otak? Yaitu gini, yang kita tanam di otak itu adalah internet itu nggak punya tombol delete yang beneran permanen. Dan apa yang kita posting pada hari ini itu bisa digali 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, dalam etika profesi, menjaga reputasi itu nomor 1. Dan bayangkan, kalian adalah seorang profesional, misalnya guru atau DPR. Nah, terus klien atau rakyat kalian itu ngelihat kalian itu maki-maki pakai kata kasar di kolom komentar Instagram, Twitter. Nah, kira-kira tingkat kepercayaan mereka bakal turun nggak? Ya pasti turun dong. Nah, jadi etika dasarnya adalah think before you post. Jadi berpikir sebelum kamu memposting sesuatu. Sebelum tekan tombol send, tanya diri sendiri. Kalau di masa depan bos ngelihat ini atau calon mertua lihat ini, saya bakal malu nggak ya? Nah, kalau jawabannya iya, mending jangan diposting deh. Ingat, media sosial itu adalah professional branding. Sering kan lihat orang flexing atau pamer kerjaan di Instastory, foto meja kerja, ada laptop nyala, kopi mahal. Kelihatannya sih estetik, tapi coba di zoom dikit deh. Ternyata di layar laptop itu ada data klien, ada source code rahasia perusahaan, atau strategi marketing yang belum rilis. Secara etika profesi, ini fatal banget teman-teman. Menjaga kerahasiaan tempat kerja atau klien itu hukumnya wajib. Nah, jangan sampai demi konten hustle culture, kita malah membocorkan rahasia dapur perusahaan. Itu bisa bikin kita kena sanksi hukum. Jadi kalau mau posting suasana kerja, pastikan layar buram atau nggak ada dokumen sensitif seperti yang bakalan masuk ke frame foto. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita berinteraksi? Pernah dengar istilah netiquette? Itu adalah etika berinternet. Di dunia profesional, cara kita mengetik itu mewakili suara kita. Hindari penggunaan caps lock karena itu terkesan neriakin orang. Kurangi singkatan-singkatan alay yang bikin pusing mitra kerja. Dan yang paling penting adalah memverifikasi informasi sebelum membagikan ulang atau meng-share informasi tersebut. Sebagai profesional, kita nggak boleh menyebarkan hoax. Kalau kita asal share berita bohong, kredibilitas kita sebagai seorang ahli di bidang yang kita mumpuni bakal hancur. Orang bakal mikir, loh dia kan sarjana, kok percaya berita beginian? Jadi saring dulu deh sebelum kita sharing, karena itu adalah bagian dari integritas profesi kita. Sedikit tambahan tapi krusial, itu adalah hargai karya orang lain. Di era digital, gampang banget tuh buat copy paste gambar, tulisan, atau ide-ide lain. Dan ngaku-ngaku itu punya kita. Etika profesi menuntut kejujuran intelektual. Kalau kalian pakai gambar orang lain buat berprestasi, cantumkan sumbernya. Kalau kutipan omong orang, sebut namanya. Jangan jadi pencuri konten. Profesional itu dibangun atas kejujuran, bukan hasil copy paste. Oke, kita lanjut ke topik yang sering bikin panas dingin timeline, yaitu cara menyampaikan pendapat. Nah, sebagai profesional atau mahasiswa, kita pasti punya opini kan. Kita boleh banget tuh mengkritik kebijakan, produk, atau layanan. Tapi ada garis tebal di antara kritik konstruktif
dan hate speech atau ujaran kebencian. Nah, etika profesi mengajarkan kita untuk menyerang masalahnya, bukan orangnya. Contoh, kalau ada desain aplikasi teman yang jelek, jangan komen, desain lu sampah, mending berhenti jadi desainer. Itu toksik dan merusak mental. Ubah jadi profesional. Contohnya seperti ini. Bro, menurut saya pemilihan warnanya agak kurang kontras. User mungkin bakal susah baca. Coba deh pakai palette warna yang lebih soft. Nah, gimana? Itu namanya feedback. Itu yang bikin kita terlihat berkelas dan berpendidikan. Ingat, jejak digital kekejaman verbal kalian juga abadi loh. Kemudian selanjutnya, musuh terbesar dunia digital kita hari ini itu adalah informasi palsu atau hoax. Apa hubungannya sama etika profesi? Nah, ini besar banget teman-teman. Kalau kalian dikenal sebagai orang yang cerdas, punya gelar, kerja di perusahaan besar, tapi hobi nge-share info konspirasi yang belum valid di grup WhatsApp kantor atau LinkedIn, boom, kredibilitas kalian hancur seketika. Etika digital menuntut kita untuk menjadi verifikator, bukan cuma amplifikator. Sebelum kita merepost info yang heboh, lakukan dulu metode skeptic first. Cek sumbernya, cek tanggalnya, cek apakah media kredibel lain memberitakan hal yang sama. Jangan sampai kita jadi bagian dari rantai pembodohan. Kalau ragu, stop, jangan disebar. Lebih baik diam daripada menyebarkan kebohongan. Integritas kita dipertaruhkan di setiap tombol share yang kita tekan. Terus gimana kalau kita yang diserang? Atau kita terlibat debat panas di kolom komentar seperti contohnya pemilihan presiden kemarin antara Gibran. Rumus etika profesinya gampang teman-teman. Jangan balas saat emosi. Saat kita baca komen yang bikin darah mendidih, kita istirahat dulu sejenak 15 menit, tarik nafas. Kenapa? Karena balasannya ditulis saat marah biasanya irasional, kasar, dan bakal kita sesali seumur hidup. Banyak kok kasus orang kehilangan pekerjaan cuma karena terpancing emosi meladeni troll di internet. Kalaupun debatnya sudah nggak sehat, ya agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat, lalu tinggalkan. Nggak semua komentar tuh harus dibalas, karena diam itu emas. Apalagi di internet yang penuh keributan, menunjukkan kedewasaan emosi adalah ciri utama seorang profesional yang matang. Mungkin kalian mikir nih, aduh ribut banget, hidup harus jaim terus. Tenang kok, ada solusinya. Kalian bisa menerapkan manajemen akun, pisahkan antara akun profesional dan personal. LinkedIn, email kampus, atau Twitter kerjaan itu pakai nama asli dan foto rapi, isinya portofolio dan opini cerdas. Kalau mau curhat galau, fingerling, atau mungkin meme receh, silakan pakai second account atau akun private yang isinya cuma teman-teman terdekat atau close friend. Nah, ini adalah cara cerdas untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspresi diri dengan tuntutan profesionalisme. Tapi ingat, akun private pun tetap berisiko bocor, jadi tetaplah bijak. Wah, kayaknya nggak terasa ya kita udah banyak bahas banget hari ini. Mungkin dari jejak digital, privasi data, hak cipta, cara mengkritik, sampai cara menghadapi hoax. Nah teman-teman, poin utamanya adalah etika profesi digital bukan soal membatasi kebebasan kita, tapi soal melindungi masa depan kita. Dunia kerja sekarang melihat siapa kamu. Dunia kerja sekarang itu melihat siapa kamu itu lewat apa yang kamu posting. Jadi media sosial sebagai panggung untuk menunjukkan skill, kepribadian positif, dan nilai-nilai diri kalian. Jangan biarkan ketikan jari 5 detik itu menghancurkan karir kalian terbangun bertahun-tahun. Mulai hari ini yuk jadi netizen yang lebih classy, lebih bijak, dan lebih profesional. Jempolmu adalah harimaumu, tapi jempolmu juga bisa jadi kunci kesuksesanmu. Saya Alvin Wisada Humam, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan Saya Alvin Wisada Humam, terima kasih sudah menonton video ini dengan meluangkan waktunya. See you on top, bye.